Puji Tuhan ya, Tuhan sudah menolong sampai detik ini, sudah hari ke-7 ya di tahun ini ya, anugerah Tuhan semata ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah teman-teman, saya lanjut gitu, sharing saya tentang mengapa saya percaya. Mengapa Anda percaya? Mengapa? Nah teman-teman, saya sudah memberikan beberapa alasan gitu mengapa saya percaya. Nah saya lanjut sharing saya gitu dari sisi sejarah manusia gitu ya. Dari sisi sejarah manusia gitu ya, peradaban manusia gitu. Ketika kita melihat peradaban manusia gitu dari dulu sampai sekarang, kita melihat bagaimana orang berpendapat, bagaimana orang berperilaku, bertindak gitu ya. Nah teman-teman, salah satu tokoh yang sangat mencolok ya, yang sangat mencolok dalam sejarah manusia itu adalah pribadi Yesus. Pribadi Yesus ini dari sisi sejarah ya, ini kita mencoba mengesampingkan iman dulu. Iman ini kita mencoba melihat dari sisi sejarah. Salah satu tokoh yang sangat mencolok ya, yang sangat mencolok dalam sejarah manusia itu adalah pribadi Yesus. Tokoh ini sangat penting dan sangat besar ya, bahkan sangat besar dan sangat unik gitu ya. Sangat unik gitu. Kita melihat tokoh ini sangat berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Ada saya sudah kumpulkan ada setidaknya 4 gitu ya keunikan yang kita lihat di tokoh ini. Ini kita coba kesampingkan iman ya, dari dasar iman. Kita lihat dari sejarah gitu. Ada beberapa 4 ya keunikan yang kita lihat dari tokoh ini gitu ya. Yang pertama, bahwa pribadi ini itu sudah diceritakan di dalam buku-buku. Ya ini itu PL, maksudnya dalam PL gitu, buku-buku ya, dalam buku-buku tentang semua kehidupannya, hampir semua tentang kehidupannya, dan itu sudah diceritakan sebelum dia lahir. Ini pribadi ini unik sekali. Sebelum dia lahir, semua tentang kehidupannya itu sudah tercatat, hampir semua. Di mana dia lahir, di mana dia tinggal, apa yang akan dia lakukan, dia bertemu dengan siapa gitu. Bahkan dia mati bagaimana sudah ditentukan semua. Dan dia baru lahir ratusan tahun kemudian. Ini pribadi yang sangat unik gitu ya. Kehidupannya sebelum dia lahir sudah tercatat gitu, sudah diketahui gitu, diketahui oleh orang-orang. Ini kita coba ini kita lihat benar dari sejarah kita sudah. Jadi pribadi ini sangat unik gitu. Lalu yang kedua, kita melihat keunikannya adalah pribadi ini semasa hidupnya dia melakukan banyak sekali mujizat yang sangat luar biasa. Kita melihat itu dalam sejarah gitu. Dan mujizat yang dia lakukan itu bukan cuma mujizat yang biasa-biasa aja ya. Mujizat yang benar-benar baru terjadi di zaman itu gitu. Tidak sebelumnya belum pernah terjadi gitu. Contohnya membangkitkan orang mati atau membuka mata orang buta, itu benar-benar terjadi gitu. Dan itu benar-benar mujizatnya itu luar biasa gitu, sangat banyak. Kita melihat dalam pribadi satu orang ini, yaitu Yesus gitu. Lalu kita lihat juga bahwa pribadi ini juga memiliki nilai moral atau sifat-sifatnya itu sangat tinggi. Nilai moralnya sangat tinggi. Bahkan dia pernah mempertaruhkan bahwa siapa yang bisa menunjukkan bahwa saya itu punya salah. Ini pribadi ini benar-benar pribadi yang bersih. Bahkan kesaksian, bahkan orang-orang yang menyaksikan bahwa dia tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Ini pribadi yang benar-benar unik. Dan bahkan sampai sekarang tidak ada yang mampu membuktikan bahwa dia pernah melakukan dosa. Ini adalah pribadi yang sangat unik. Jadi kita melihat keunikan ini berbeda dengan manusia pada umumnya. Maksudnya manusia dalam sejarah manusia. Lalu keempat, kita melihat bahwa pribadi ini pernah mengklaim atau mengetahui bagaimana cara dia mati, dan dia mengklaim bahwa dia akan bangkit. Dan itu terjadi. Jadi dia sudah tahu bagaimana cara dia mati, dan dia sudah tahu bagaimana dia bangkit juga. Dan dia mengklaim bahwa dia akan bangkit, dan telah terbukti bahwa dia bangkit. Ini disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh saksi-saksinya. Bahkan orang yang tidak percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya kepadanya menjadi percaya. Contohnya saudaranya itu Yakobus gitu, atau bahkan Paulus sendiri. Paulus bukan orang yang percaya sama Tuhan Yesus sebelumnya. Dan bahkan orang-orang itu rela mati demi kesaksian itu.
Mereka rela mati. Mereka tidak, maksudnya kalau contohnya bohong, contohnya kalau kesaksian itu bohong, berarti ya mereka nggak rela mati lah demi kesaksian yang bohong gitu. Masa sesuatu yang bohong harus mereka bawa sampai mati? Mungkin kalau untuk mendapat uang contohnya ya wajar lah, tapi ini sampai mati. Mereka rela mati demi mempertahankan kesaksian itu bahwa dia bangkit. Jadi kita lihat pribadi yang satu ini, yaitu Yesus, benar-benar unik gitu. Benar-benar unik. Kehidupannya sudah tercatat, nubuat penggenapan gitu. Kehidupannya sudah tercatat, melakukan banyak mujizat, tidak pernah melakukan dosa, dan bahkan bisa bangkit dari kematian. Ini pribadi yang benar-benar agung, besar, luar biasa. Dan satu fakta yang kita temukan, bahwa pribadi ini mengakui bahwa Allah itu ada. Pribadi ini mengakui bahwa Allah itu ada. Luar biasa. Pribadi ini mengakui bahwa Allah itu ada. Kita coba kesampingkan ya iman kita. Kita coba kesampingkan bahwa ya kita percaya bahwa dia adalah Allah. Tapi tidak dari sejarah gitu. Pribadi ini mengakui bahwa Allah itu ada. Sehingga itulah alasan mengapa saya percaya. Melihat kehidupan manusia dan melihat kehidupan pribadi Yesus yang benar-benar unik, dan dia mengaku bahwa Allah itu ada, memberikan alasan kepada saya percaya bahwa Allah itu ada. Semoga ini bisa memberkati kita, dan mari kita belajar teologi secara santai saja. Oke? Aman? Oh iya, bentar teman-teman, saya mau kasih info juga bahwa puji Tuhan ya, sudah 7 session gitu tentang membuktikan bahwa Allah itu ada gitu. Allah itu ada gitu. Itu kita membuktikan. Saya sudah berjanji bahwa tentang dasar-dasar iman kita ini kita lakukan selama 2 minggu, jadi 14 hari. Jadi 1-7 itu tentang bagaimana kita membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, pertemuan ke-8 mulai besok itu 8-14 nanti, itu kita coba lihat kenapa sih orang-orang itu tidak percaya Tuhan, ya ateis itu. Kenapa sih? Apa alasan mereka gitu? Nah, kita akan kemukakan alasan mereka, lalu kita akan kasih tanggapan kita. Contohnya maksudnya, bagaimana saya bisa percaya Allah yang tidak kelihatan? Wah, bagaimana Allah itu ada? Gak mungkin Allah itu ada, kok ada kejahatan. Nah itu. Jadi kita coba lihat apa sih alasan mereka. Kalau 1-7 itu kita memberikan bukti bahwa Allah ada. 8-14 itu kita mencoba melihat apa alasan mereka, mengapa mereka tidak percaya Tuhan. Jadi semoga 1-7 ini sudah memberkati kita. Semoga juga nanti di video selanjutnya bisa memberkati teman-teman. Dan jangan lupa bahwa mari kita belajar teologi secara santai saja. Karena jika engkau cinta Tuhan Yesus, engkau pasti mau mengenal Dia dengan lebih dalam. Ya, oke, thank you. Terima kasih masih bersama-sama. Maaf ya videonya agak panjang. Oke, Tuhan Yesus memberkati.